Halo para kawan-kawan dan sahabat yang ada dari seluruh mancanegara. Saksikan bersama langkah Indonesia. Kita pilih BSMK 2 Selamat yang memiliki satu prestasi dan gebrakan untuk membuat badan usaha. Mudah-mudahan SMK 2 Kota Parang Sidempuan ini dapat merupakan salah satu primadona masyarakat Kota Parang Sidempuan dan menjadi satu tolak ukur untuk kesejahteraan rakyat Republik Indonesia dan memiliki tenaga pendidik dan anak-anak pendidik siap pakai di kemudian hari. Ini dia SMK 2. Saksikan wawancara kita kepada Kepala Sekolah Bapak Andika di SMK 2 Kota Parang Sidempuan bersama langkah Bung Bangsawan di Bangsawan TV. Selamat menyaksikan. Biar dapat apa itu mejap kepala itu. Tunggu Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Kepala, saya Yan Haris Bangsawan SH dari Bangsawan TV untuk melakukan koordinasi terkait ada info bahwasanya di SMK 2 ini memiliki satu gerakan yang merupakan motivator ya untuk anak bangsa. Saya dengar itu ada program badan usaha, apa namanya Pak? Badan Layanan Usaha Daerah. Badan Layanan Usaha Daerah. Nah, yang perlu kita sampaikan untuk ke publik bahwasanya layanan usaha ini adalah merupakan salah satu income yang nantinya yang dapat membuat suatu kontribusi bagi pemerintah dan bagi anak didik juga terhadap pihak sekolah. Kira-kira gebrakan ataupun pelopor daripada program ini itu dilaksanakan kira-kira mulai kapan itu Pak? Dan sudah sebatas mana kira-kira apanya perjalanannya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Andika Saputra, Ya. Kepala SMK 2 yang bertugas mulai 4 Juli 2022 sampai 31 Agustus 2023. Kebetulan ini selesai 1 Agustus kami pelantikan dan kemungkinan besar saya akan bertugas di tempat yang baru. Pada kesempatan ini kemarin kita sudah MOU tanggal 24 Agustus 2023 MOU Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan di Hotel Aston Jakarta. MOU ini sudah kita tanda tangani dengan kementerian. Sekolah ini akan dijadikan sebagai pusat keunggulan, di mana target pusat keunggulan ini ada beberapa yang kita majukan. Yang jelasnya untuk kompetensi keahlian yang kita majukan adalah teknik permesinan. Bersambung dengan hal itu, maka kementerian lewat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mewajibkan SMK PK ini harus memiliki BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah, di mana prospeknya ke depan
BLUD ini akan menaungi seluruh kegiatan, baik PK ataupun tidak. Kemudian menaungi seluruh produk yang akan dipasarkan. Salah satu contoh misalnya, di target pusat keunggulan ini kita akan mencoba menarik ataupun mengambil ataupun mengajukan alat yang kita rencanakan, yaitu cutting plasma laser untuk pembuatan beberapa produk cutting yang bisa dipasarkan ke masyarakat. Sehingga pemasaran ini nanti akan kita lakukan lewat Badan Layanan Usaha Daerah yang sudah ada di SMK 2 Parangsinimpuan ini. Kemudian berikutnya, di permesinan kita buat baut, kita buat ragung, kita buat toko, kita buat kunci, dan banyak produk yang sudah kita hasilkan. Kendalanya di pemasaran. Kenapa kita tidak berani untuk memasarkan ini? Karena belum ada regulasi ataupun izin yang kita dapatkan dari pemerintah untuk melakukan pemasaran ini. Kita bukan industri, tapi kita akan mengarah ke home industry. Itulah yang kita rencanakan lewat pusat keunggulan yang sudah saya tanda tangani MOU-nya pada tanggal 24 Agustus 2023 bulan yang lewat. Jadi rancangan itu kita buat di mana di program PK ini ada kita cantumkan program pembelajaran, yaitu linearisasi sekolah dengan industri, kemudian menyelaraskan kegiatan-kegiatan sekolah dengan beberapa industri yang ada sekitar Kota Parangsinimpuan Tabaksel ini, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika kita dekatkan kurikulum sekolah dengan kurikulum industri, maka ke depan alumni output dari SMK 2 ini tidak lagi meraba untuk bekerja di industri yang mereka tuju, atau mungkin di industri yang mereka pernah magang di sana. Oke, sangat fantastis. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dan akan dilanjutkan oleh kepala sekolah yang baru. Oke Pak Andika, terima kasih banyak informasi yang disampaikan para sahabat. Itulah tadi sosok pemuda yang sebagai kepala sekolah SMK 2 Kota Parangsinimpuan, dirinya mempunyai satu gebrakan, sudah kita dengar bersama, untuk membuat badan layanan usaha yang nantinya akan menjadi badan usaha. Sebenarnya sudah banyak sekali hasil penelitian ataupun hasil karya yang sudah diproduksi oleh anak didik mereka dengan pelopornya Bung Andika. Akan tetapi terkendala karena negara kita adalah negara konstitusional, semuanya harus berdasarkan prosedural dan semuanya harus melakukan suatu progres yang terperinci untuk dalam membuat satu perizinan. Mudah-mudahan ke depan Bapak Andika tetap sukses, dan walau sudah bertugas di luar daerah, kami berharap tentang masukan dan gebrakannya beserta dorongan SMK 2 ini jangan dilupakan, karena harapan ke depan bagi generasi adalah menciptakan satu generasi yang potensi, siap pakai dan memiliki satu kualitas dan kuantitas untuk bekerja dengan maksimal yang telah dicetak oleh SMK 2 ke depan. Tidak meraba-raba, itulah bahasanya. Ketika Anda tamat dari SMK 2, Anda tidak meraba-raba, artinya sudah didoktrin atau dipatri memiliki kualitas yang sangat prima. Itu dia Bapak Andika, sosok pemuda kepala sekolah yang berprestasi, memiliki satu gebrakan. Terima kasih Bapak Andika, semoga Anda sukses sekali lagi. Terima kasih Pak. Bersama langkah Bung Bangsawan di Bangsawan TV. Kita saksikan info-info aktual dan menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsawan TV oke? Bangsawan TV yes. Thank you. Tadi SMK 2 ini memiliki satu gebrakan yang merupakan motivator ya untuk anak bangsa. Saya dengar itu ada program badan usaha, apa namanya Pak? Badan Layanan Usaha Daerah. Badan Layanan Usaha Daerah.
Nah, yang perlu kita sampaikan untuk ke publik bahwasanya layanan usaha ini adalah merupakan salah satu income yang nantinya yang dapat membuat suatu kontribusi bagi pemerintah dan bagi anak didik juga terhadap pihak sekolah. Kira-kira gebrakan ataupun pelopor daripada program ini itu dilaksanakan kira-kira mulai kapan itu Pak? Dan Baik. sudah sebatas mana kira-kira perjalanannya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Andika Saputra, Ya. Kepala SMK 2 yang bertugas mulai 4 Juli 2022 sampai 31 Agustus 2023. Kebetulan ini selesai 1 Agustus kami pelantikan dan kemungkinan besar saya akan bertugas di tempat yang baru. Pada kesempatan ini kemarin kita sudah MOU tanggal 24 Agustus 2023 MOU Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan di Hotel Aston Jakarta. MOU ini sudah kita tanda tangani dengan kementerian. Sekolah ini akan dijadikan sebagai pusat keunggulan. Di mana target pusat keunggulan ini ada beberapa yang kita majukan. Yang jelasnya untuk kompetensi keahlian yang kita majukan adalah teknik permesinan. Bersambung dengan hal itu, maka kementerian lewat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mewajibkan SMK PK ini harus memiliki BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah, di mana prospeknya ke depan. BLUD ini akan menaungi seluruh kegiatan, baik PK ataupun tidak. Kemudian menaungi seluruh produk yang akan dipasarkan. Salah satu contoh misalnya, di target pusat keunggulan ini kita akan mencoba menarik ataupun mengambil ataupun mengajukan alat yang kita rencanakan, yaitu cutting plasma laser untuk pembuatan beberapa produk cutting yang bisa dipasarkan ke masyarakat. Sehingga pemasaran ini nanti akan kita lakukan lewat Badan Layanan Usaha Daerah yang sudah ada di SMK 2 Parangsidempuan ini. Kemudian berikutnya, di permesinan kita buat baut, kita buat ragum, kita buat toko, kita buat kunci, dan banyak produk yang sudah kita hasilkan. Kendalanya di pemasaran. Kenapa kita tidak berani untuk memasarkan ini? Karena belum ada regulasi ataupun izin yang kita dapatkan dari pemerintah untuk melakukan pemasaran ini. Kita bukan industri, tapi kita akan mengarah ke home industry. Itulah yang kita rencanakan lewat pusat keunggulan yang sudah saya tanda tangani MOU-nya pada tanggal 24 Agustus 2023 bulan yang lewat. Jadi rancangan itu kita buat di mana di program PK ini ada kita cantumkan program pembelajaran, yaitu linearisasi sekolah dengan industri, kemudian menyelaraskan kegiatan-kegiatan sekolah dengan beberapa industri yang ada sekitar Kota Parangsidempuan Tabaksel ini, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika kita dekatkan kurikulum sekolah dengan kurikulum industri, maka ke depan alumni output dari SMK 2 ini tidak lagi meraba untuk bekerja di industri yang mereka tuju, atau mungkin di industri yang mereka pernah magang di sana. Oke, sangat fantastis. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dan akan dilanjutkan oleh kepala sekolah yang baru. Oke Pak Andika, terima kasih banyak informasi yang disampaikan para sahabat. Itulah tadi sosok pemuda yang sebagai kepala sekolah SMK 2 Kota Parangsidempuan, dirinya mempunyai satu gebrakan, sudah kita dengar bersama, untuk membuat badan layanan usaha yang nantinya akan menjadi badan usaha. Sebenarnya sudah banyak sekali hasil penelitian ataupun hasil karya yang sudah diproduksi oleh anak didik mereka dengan pelopornya Bung Andika. Akan tetapi terkendala karena negara kita adalah negara konstitusional, semuanya harus berdasarkan prosedural
dan semuanya harus melakukan suatu progres yang terperinci untuk dalam membuat satu perizinan. Mudah-mudahan ke depan Bapak Andika tetap sukses, dan walau sudah bertugas di luar daerah, kami berharap tentang masukan dan gebrakannya beserta dorongan SMK 2 ini jangan dilupakan, karena harapan ke depan bagi generasi adalah di luar daerah. Kami berharap tentang masukan dan gebrakannya beserta dorongan SMK 2 ini jangan dilupakan, karena harapan ke depan bagi generasi adalah menciptakan satu generasi yang potensi, siap pakai dan memiliki satu kualitas dan kuantitas untuk bekerja dengan maksimal yang telah dicetak oleh SMK 2 ke depan. Tidak meraba-raba, itulah bahasanya. Ketika Anda tamat dari SMK 2, Anda tidak meraba-raba, artinya sudah didoktrin atau dipatri memiliki kualitas yang sangat prima. Itu dia Bapak Andika, sosok pemuda kepala sekolah yang berprestasi, memiliki satu gebrakan. Terima kasih Bapak Andika, semoga Anda sukses sekali lagi. Terima kasih Pak. Bersama langkah Bung Bangsawan di Bangsawan TV. Kita saksikan info-info aktual dan menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsawan TV oke, Bangsawan TV yes. Thank you.